Nah, waktu itu saya backgroundnya teknik sipil. Oke. Tapi kalau ngelihat Rucika gini kadang minder juga ya, teknik sipil saya. Kontraktor harusnya ya. Harusnya kontraktor, kenapa jadinya investor properti? Tapi nanti finishnya setelah saat pensiun itu malah lebih karyawannya lebih kaya. Oke, benar-benar. Nggak bisa orang datang sekali langsung kaya itu enggak. Oke. Itu perlu proses. Nah, makanya perlu pengetahuan. Betul. Halo Sahabat Rucika, apa kabarnya? Balik lagi barengan sama Ines di podcast Biru Bincang Rucika, mengudara sampai jauh. Yes, semoga kalian semua ya Sahabat Rucika sehat-sehat aja. Sekarang waktunya Ines kembali lagi berbincang sama seseorang yang inspiratif. Gak usah pakai lama, karena ini bener-bener inspiratif banget karena bisa bikin kamu jadi makin cuan ya Sahabat Rucika. Kalau udah ngomongin cuan-cuan pasti langsung semangat banget kan. Ines juga. Halo teman-teman, saya Pipo Hargianto, saya investor properti. Teman-teman sedang menyaksikan podcast Biru. Langsung aja Ines sapa. Selamat sore ya Bapak Pipo Hargianto. Sore Ines, sore teman-teman semua. Yes Pak Pipo, apa kabar nih Pak? Baik, thank you. Alhamdulillah ya, baik semua. Kayaknya nanya apa kabar tuh sekarang kayak udah bukan basa-basi kali ya Pak. Kayaknya semua orang sekarang pengen itu kita sehat semua yang gitu paling kan. penting sekarang sehat. Betul, sama yang paling penting sekarang cuan Pak. Nah itu juga, cuan sehat. Ya percuanan sehat semua gitu kan. Bapak ini dikenal sebagai seseorang investor properti, betul ya Pak ya. Wah kayaknya nih anak-anak milenial sekarang, apalagi Sahabat Rucika yang di rumah, kayaknya mungkin banyak yang sekarang belum kepikiran Pak untuk yang namanya berinvestasi, ya kan. Nah mungkin Bapak Pipo bisa ceritain dulu nih sebelum Ines masuk ke investasi lebih dalam. Ceritain perjalanan karirnya Bapak Pipo dong sebagai investor properti, dari awalnya kayak gimana sih Pak? Oke, saya lulus kuliah tahun 2011 kan Pak? Banget ya. 97, saya lulus kuliah 97. Nah waktu itu saya backgroundnya teknik sipil. Oke. Tapi kalau ngelihat Rucika gini kadang minder juga ya, teknik sipil saya. Kontraktor harusnya ya. Harusnya kontraktor, kenapa jadinya investor properti? Tapi masih beda-beda tipis Pak, properti juga dong. Disangkut-sangkutin bisa lah, disangkut-sangkutin. Kan? Walaupun kalau ketemu tukang itu kadang kalah jauh nih sama tukang. Tukangnya lebih hebat nih kayaknya, saya nggak ngerti apa-apa. Lulus 97, terus saya masuk perusahaan finance, keuangan. Nah, terus jadi karyawan sampai 2003. Oke, lumayan lama ya Pak ya. Ya, nah 2003 jadi pengusaha. Oke. Apa aja diusahain pokoknya jadi. Oke. Sampai 2008 saya bangkrut. Ya dibohongin orang, bangkrut habis. Nah, tapi di situ malah justru mulai invest properti. Banyak orang yang nganggap kalau invest properti itu mahal Pak. 2 miliar, miliaran pokok MM-an. Padahal sebenarnya kalau kita ngerti caranya sebenarnya enggak segitunya ya Pak ya. Mungkin bahkan saya 2008 itu mulai tanpa modal sama sekali. Untuk si properti tadi itu? Iya, propertinya yang saya beli pertama itu ruko 900 juta. Renovnya 300. Renovnya pakai Rucika nggak ya? Ntar saya cek ya. 900 jadi kan 1,2. Nah itu dibiayain bank 1,2 juga. Jadi nol putul. Iya. Nggak ada sama sekali modal ya Pak. Dengkul jadi. Nah terus angsurannya 15 juta. Tapi properti itu ruko saya jadiin kos-kosan. Income-nya 18 juta. Per month? Iya. Jadi sebenarnya nggak modal DP, nggak modal ngangsur. Jadi kalau saya yakin kalau saya bisa, kenapa teman-teman juga nggak bisa? Tuh Sahabat Rucika ya, kalau misalnya ada yang bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu kan? Asal ada kemauan di situ ada jalan, betul ya Pak ya? Iya. Nah tadi Bapak sempat bilang kalau pertama kali lulus dari teknik sipil, Bapak nyemplungnya di finance. Sangat nyambung Bapak. Padahal saya kuliah 2 loh. Teknik sipil, lulus, yang satu lagi psikologi. Tambah gak nyambung. Sangat nyambung sekali ke finance itu. Mungkinkah karena Bapak bekerja di cukup lama di dunia perfinansan itu, jadinya Bapak cukup melek sama yang namanya investasi Pak? Iya, ternyata ya setelah ini nasihat orang tua ya. Gini cu. Jadi kalau saya ngelihat banyak orang yang ngelihat
kalau mau kaya, semua orang pengen kaya dong. Harus jadi pengusaha. Itu salah. Saya sudah belajar itu salah. Pengusaha yang nggak kaya-kaya banyak. Bener Pak. Karyawan yang kaya banyak juga. Jadi sebenarnya bukan masalah karyawan atau pengusaha. Yang penting adalah gimana caranya kita mengelola keuangan. Nah kalau jadi pengusaha, income-nya gede, tapi duitnya setiap dapat 50 juta, buangnya 60 juta. Dapat 100 juta, buangnya 120 juta. Malah ya, Pak. Itu nggak akan kaya-kaya. Beda dengan misalnya karyawan, income-nya 20 juta. Tapi dia saving bisa 10 juta, 10 juta, kemudian investasi hasilnya lebih baik dari deposito, aman. Nanti finishnya setelah saat pensiun itu malah lebih karyawannya lebih kaya. Benar-benar Pak. Jadi emang caranya, pengetahuannya sebenarnya bukan cuma asal yang namanya pengusaha pasti kaya. Salah. Ya, Pak, bahkan kalau ada yang ngomong yang penting income-nya gede pasti kaya. Enggak juga. Tuh orang menang undian tuh. Menang undian miliaran. Nggak lama pasti miskin lagi. Ya karena dia nggak tahu ngelolanya itu ya. Kaget karena langsung dapat uang banyak. Begitu dapat undian diumumin di mana-mana, tetangganya pinjam semua, bersih nanti. Bener Pak. Setahun kemudian bersih uangnya udah nggak kemana-mana. Nah tapi kalau menurut saya kaya itu akumulasi. Nggak bisa orang datang sekali langsung kaya itu enggak. Itu perlu proses. Nah makanya perlu pengetahuan. Betul. Nah saya juga pengen tahu nih Pak, Bapak sudah bisa dibilang termasuk pengusaha yang sukses, ya boleh nggak bilang gitu? Boleh dong, bisa dong. Sekarang krisis lagi minus, tapi yang menyelamatkan saya justru passive income saya. Jadi saya punya bisnis teman-teman ya. Apa aja nih Pak? Coba dijabarin satu-satu. Bapak punya minimarket biru merah banyak, lumayan banyak ya kan, kurang lebih ada 30 kalau di total semuanya se-Indonesia. Pasti tahu kan ya sahabat Rucika. Terus punya berapa pintu hotel? Hotel ultra budget. Sama kos-kosan banyak banget toh Pak. Ya lumayan lah ada. Nah ini semua yang ngebantu Bapak atau yang mana nih Pak yang lagi agak... Jadi kalau ditanya, Pak Pipo ini pebisnis ya? Kan kelihatannya gagah. Tapi hari ini bisnis saya setiap bulan minus 50 juta. Jadi saya punya bisnis outsource. Nah karena krisis banyak perusahaan ngurang-ngurangin karyawan. Benar-benar, Pak. Jadi bisnisnya malah minus. Setiap bulan minus. Tapi justru yang menyelamatkan saya adalah investasi saya. Saya menyebutnya minimarket itu... Properti saya adalah investasi, bukan bisnis. Saya kalau tanyain bisnis, enggak, saya bukan bisnis loh itu. Karena dia cuman investasi, jadi nggak repot. Kerjaan Sabtu Minggu kan nggak ribet lah. Kalau kerja Senin sampai Jumat, kalau Sabtu Minggu doang, itu namanya investasi. Nah justru hari ini yang menyelamatkan saya investasi saya. Investasi yang tadi kita sebutin tadi ya, ada minimarket, ada hotel ultra budget, kos-kosan. Ya terus warteg, saya ada warteg juga. Teman-teman kalau mau buka warteg, daripada beli warteg ke tempat lain, buka sendiri ya kan. Jadi makan tambah cuan, tambah banyak makan, tambah banyak cuannya. Nah, iya benar. Terus ada toko ban motor, itu franchise juga. Ini semua franchise. Jadi walaupun ada banyak, tapi saya nggak ribet ngurusin. Saya tetap bisa fokus ke pekerjaan saya sehari-hari. Sebelum jauh lagi melangkah Pak, keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu, pernah nggak Bapak takut melangkah untuk ngambil keputusan? Jadi misal kayak awal-awal pas Bapak pernah jadi pegawai lalu jadi pengusaha, pernah nggak ngerasa, ambil nggak ya, beli nggak ya, ini nggak ya, gitu pernah nggak ada keraguan-keraguan yang kayak gitu Pak? Ini pertanyaan yang sangat jarang ditanyakan ke saya, makanya saya mesti mikir dulu jawabannya. Karena kalau misalnya Ines nanyain ke pengusaha apa kan kayaknya jangan takut Muina, tapi pernah nggak Bapak takut? Waktu mau jadi pengusaha? Pernah jadi pengusaha atau pas pengen ngambil keputusan kayak ragu-ragu, cuan nggak ya, kayak gitu loh Pak. Sebenarnya ya kalau dibilang gitu, saya kan backgroundnya kerja di perusahaan gede. Saya tahun 2001 gaji saya udah 11 juta. Wow, udah nyaman banget dong ya Pak. UMR waktu itu 1 juta. 11 kali UMR. Anak muda gajinya gede. Nah, 2003 saya memutuskan bisnis sendiri. Bisnisnya juga nggak jelas lagi. Jualan kipas angin, jualan diapers, jualan peralatan bayi. Pokoknya palu gada aja ya. Iya, apa lu mau gue ada. Bahkan kalau Ines deket-deket saya jual juga. Pokoknya semua menjual semuanya. Ini deket ini ada ini jual. Iya. Makanya tadi waktu ngobrol sebelum mulai ini udah mau saya bawa ini, saya mau jual. Menjual segalanya. Nah, waktu saya masih ingat satu peristiwa yang membekas di saya. Itu adalah tahun 2004 ya. Itu saya
jualan kipas angin. Oke. Itu untungnya paling satu Rp5.000. Oke. Terus saya bawa dari Jakarta, saya beli kipas anginnya di Glodok, beli di rumah banyak, masukin mobil, terus saya bawa ke Bogor, ke Jalan Surya Kencana, jualin ke toko-toko. Nah itu waktu itu saya mikir, gila juga ya, saya gaji tadinya 11 juta ya. Sekarang suruh door to door jualan kipas angin, untungnya 5.000, 10.000 tanpa mengecilkan kipas angin loh ya. Cuman kan kesannya jadi kapan dapat 11 jutanya. Nah, terus saya waktu itu ragu-ragu turun gak ya? Apalagi saya manajer loh, tadinya manajer, sekarang suruh jadi sales lagi, turun ke bawah, itu sempat ragu-ragu. Waktu itu saya mau turun ragu-ragu. Tapi saya masih sampai sekarang masih ingat perasaan itu, masih ingat. Cuman ada satu yang waktu itu membuat saya akhirnya memutuskan nggak boleh ragu-ragu, harus turun. Waktu itu saya mikir, saya waktu itu belum married. Jadi saya lagi ngejar cewek paling cantik sedunia lah. Wow, saya kira jadi istri. Sekarang untungnya jadi istri. Kalau nggak diceritain ya, tahu malu ya kan. Nah waktu itu saya mikir kalau saya nggak bekerja mati-matian, harus berani menahan malu, gimana nanti keluarga saya mau makan. Gimana saya bisa membahagiakan orang keluarga saya, anak saya, istri saya. Akhirnya saya turun itu. Semenjak itu saya tahu bahwa ketika kita berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, itu semangatnya naik nggak cuma 100%, mungkin 1000%, 10 kali lipat. Karena ternyata kalau ketika kita bekerja untuk orang-orang yang kita cintai, no problem, apapun bisa kita hadapin. Jadi ya kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau yang tadi ditanya pernah ngerasa takut atau ragu-ragu ya sekali itu aja? Banyak sebenarnya, cuman sekarang lagi mikir lagi ragu-ragu. Pernah tahun 2008 waktu mulai invest properti pertama. Sebelumnya di 2008 itu saya bangkrut, nggak punya income. Omset kantor 60 juta sebulan, dibohongin orang 200 juta. Jadi udah bener-bener bangkrut lah ya. Nah itu saya mau beli properti 900 juta, itu rasanya ngawang-ngawang banget. Gila ya, ntar kalau nggak bisa bayar gimana, 900 juta kan uang yang gede sekali gitu loh. Ya tapi mungkin karena udah kepepet kali ya, udah nggak ada jalan lain. Kepepet ya, Pak? Iya, ya udah jalan. Walaupun istri saya juga tanya, itu cicilan sebulan 15 juta, nanti kalau nggak bisa bayar gimana? Income-nya sebelum bangkrut, income saya kira-kira sebulan 6 juta lah. Nah sekarang mau nyicil 15 juta. Ya sempat ada takut juga. Nah itu. Apa yang bikin akhirnya, yaudah langsung deh go on, gue beli deh gitu. Titik apa Pak? Antara ketipu sama marketingnya juga kali ya. Kadang marketing kan pinter-pinter ya, mengarahkan, kepepet juga. Kemudian ya marketingnya juga meyakinkan. Terus saya lihat juga sudah lama pengen invest properti. Saya belajar properti itu dari 2001. Baru 2008 bisa praktek. Iya, 7 tahun. Saya butuh 7 tahun. Dan itu properti pertama juga masih salah. Properti baru, mungkin properti kedua, ketiga baru mulai bener. Jadi nggak bisa langsung seperti itu juga. Nah, kenapa tadi Ines nanya Bapak pernah ngerasain ragu apa takut? Karena itu adalah hal terbesar yang dirasain pasti sama sahabat Rucika yang pengen mulai investasi properti ini ya Pak. Ragu-ragu untuk mulai, takut nggak cuan lah, takut nanti inu. Nah, Bapak ada tipsnya nggak sih Pak? Ada caranya untuk biar si sahabat Rucika juga yang pengen mulai investasi properti itu nggak usah ada ragu-ragu yang segede itu, udah lah, jalanin aja gitu. Tadi Bapak juga bilang Bapak bahkan bisa investasi properti dengan modal ya bisa dibilang 0. Nah itu gimana sih Pak caranya? Kalau mengatasi yang saya lakukan waktu 2008, ini saya cerita yang 2008 saya lakukan.